Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Kisah ini dialami oleh seorang pria yang dikenal dengan sebutan Kang Gemblong, sekitar tahun 2009. Saat itu, ia bekerja di salah satu instansi pemerintahan yang berada di Kabupaten Ponorogo. Di tengah rutinitasnya sebagai pegawai negeri, ia juga menjalankan sebuah bisnis sampingan bersama seorang temannya. Gagasan awal dari usaha tersebut sebenarnya berasal dari sang teman, sementara Kang Gemblong hanya berperan sebagai rekan yang membantu, terutama dalam mempromosikan proyek tersebut sekaligus mencari investor. Usaha sampingan itu berjalan cukup lancar. Tak butuh waktu lama, Kang Gemblong berhasil menarik minat beberapa investor. Setiap kali ada investor baru, uang yang diberikan selalu langsung diserahkan kepada temannya, yang kemudian mulai dipanggilnya dengan sebutan bos. Dalam perjalanan waktu, setiap investor yang berhubungan dengan Kang Gemblong sama sekali tidak pernah bertemu dengan sosok bos itu. Mereka semua hanya mempercayakan dana mereka kepada Kang Gemblong karena mengenalnya sebagai pribadi yang jujur, bisa dipercaya, dan tidak pernah menipu. Hampir 10 bulan kemudian, kabar duka datang. Teman bisnis yang selama ini disebut bos oleh Kang Gemblong telah meninggal dunia. Di sisi lain, ternyata baik istri maupun saudara-saudara dari almarhum tidak mengetahui apapun tentang bisnis yang dijalankan selama ini. Uang-uang dari para investor pun tidak jelas keberadaannya, tak diketahui disimpan di mana, dan pada akhirnya, ketika diselidiki lebih lanjut oleh Kang Gemblong, uang tersebut telah lenyap entah kemana. Kabar kematian itu membuat Kang Gemblong sangat terpukul. Ia mulai merasa bingung karena menyadari cepat atau lambat para investor pasti akan mempertanyakan nasib dana mereka. 3 minggu berlalu sejak kematian sang bos, namun tetap tak ada petunjuk mengenai kemana perginya uang tersebut. Merasa tak ingin memperpanjang kebingungan, Kang Gemblong memutuskan untuk mengabarkan langsung hal ini kepada para investor. Satu persatu investor ia datangi. Di sana ia menjelaskan bahwa sang bos telah meninggal dan dana yang selama ini sudah mereka serahkan tidak diketahui keberadaannya. Reaksi yang muncul dari para investor sangat beragam, namun hampir semuanya menunjukkan kemarahan dan penolakan atas penjelasan itu. Mereka tidak ingin tahu alasan apapun dan menuntut agar uang mereka segera dikembalikan. Walau ada beberapa investor yang masih percaya akan kejujuran Kang Gemblong, tuntutan mereka tetap tidak berubah. Mereka ingin uang mereka kembali seutuhnya, dan mereka meminta pertanggungjawaban penuh dari Kang Gemblong sebagai orang yang menerima langsung dana investasi. Tekanan yang datang pun semakin hari semakin besar. Ia mulai diteror dan didatangi oleh orang-orang suruhan investor, termasuk para debt collector yang tanpa ampun datang silih berganti ke rumahnya. Mereka menuntut pengembalian dana yang totalnya mencapai sekitar 500 juta rupiah. Situasi ini memicu konflik di dalam keluarga. Kehidupan rumah tangganya terguncang hebat. Setiap hari, rumahnya dipenuhi oleh ancaman dan tekanan dari orang-orang tak dikenal. Suasana rumah berubah menjadi penuh ketakutan dan ketegangan. Keluarga Kang Gemblong pun mulai merasa ikut tercekik dengan permasalahan yang mereka sendiri tidak pahami. Di tengah keterpurukan itu, Kang Gemblong mengambil keputusan besar, yaitu menjual rumah milik keluarganya. Namun, keinginan itu langsung mendapat penolakan keras dari anggota keluarga yang merasa keberatan. Perselisihan pun tak terhindarkan, terutama dengan istrinya. Namun, keadaan terus memburuk. Rumah mereka terus-menerus diteror dari pagi hingga malam. Keluarga yang semula menolak, akhirnya mulai menyerah dan mengikhlaskan rumah tersebut untuk dijual. Harga rumah saat itu hanya laku sekitar 300 juta rupiah. Jumlah ini pun belum cukup untuk menutup seluruh kewajiban yang harus dibayarkan. Untuk menambah dana, Kang Gemblong kemudian menjual sepeda motornya, serta perhiasan milik sang istri. Semua barang berharga yang tersisa akhirnya ikut dijual untuk menutupi utang-utangnya. Namun, meski sudah berusaha keras, semua itu belum mampu menutup seluruh kerugian yang harus ia tanggung. Di titik inilah, kisah mistis Kang Gemblong dimulai. Pada tahun 2010,
beberapa bulan setelah sang bos meninggal dunia, ia memutuskan untuk mencurahkan isi hatinya kepada adik kandungnya, Pak Imin. Mereka memang tinggal terpisah, namun Pak Imin sudah mengetahui sebagian besar masalah yang tengah dihadapi kakaknya. Kang Gemblong mengungkapkan bahwa ia benar-benar telah kehabisan segalanya demi mengganti uang para investor. Rumah, kendaraan, perhiasan, bahkan gaji dari pekerjaan tetapnya pun telah habis digunakan. Tak hanya itu, ia juga mengakui bahwa pertengkaran demi pertengkaran dengan istrinya semakin menjadi-jadi, dan semua itu membuatnya benar-benar terpuruk. Pak Imin yang mendengarkan keluh kesah kakaknya, kemudian menyarankan sebuah cara yang tak lazim, yakni menjalani ritual. Kang Gemblong terdiam, mempertimbangkan segala risiko, sebelum akhirnya menyetujui saran tersebut. Ia bertanya kepada adiknya mengenai kemungkinan keberhasilan ritual tersebut. Pak Imin menyarankan agar dijalani saja terlebih dahulu, dengan harapan bisa membuahkan hasil. Dengan tekad bulat dan karena bukan tipe orang yang mudah takut, Kang Gemblong akhirnya bersedia menjalani ritual tersebut. Ia bertanya mengenai persiapan apa saja yang harus dilakukan. Pak Imin menjelaskan bahwa yang dibutuhkan adalah umbu rambe, yakni perlengkapan dan sesajen yang diperlukan untuk menjalani ritual. Lokasi ritual berada di wilayah Kabupaten Madiun, tepatnya di sekitar rumah masa kecil mereka. Ketika masih anak-anak, Kang Gemblong dan Pak Imin sering bermain di pinggiran sungai yang tenang. Terkadang mereka memancing, atau hanya sekadar duduk-duduk di tepiannya. Di sekitar sungai itulah, ritual akan dilakukan. Pak Imin masih mengingat satu lokasi yang pernah ia datangi saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Tempat itu berada di sudut pertemuan rumpun bambu yang lebat. Di sana ia melihat bekas-bekas sesajen yang ditinggalkan, termasuk dupa yang masih menyala, taburan bunga yang hampir mengering, serta beberapa batang rokok lobot. Penasaran dengan apa yang ia lihat, Pak Imin sempat bertanya kepada warga setempat, yang kemudian menjelaskan bahwa lokasi tersebut memang kerap dijadikan tempat untuk melakukan ritual penarikan uang gaib. Cerita dari warga itu kemudian disampaikan oleh Pak Imin kepada Kang Gemblong. Ternyata, Kang Gemblong pernah mendengar tentang praktik serupa yang dikenal dengan nama ritual sate gagak. Dalam praktik tersebut, seseorang harus menyiapkan sate dari daging burung gagak untuk dibakar di lokasi angker. Setelahnya, konon penunggu gaib tempat itu akan datang, memakan sate tersebut, dan sebagai imbalannya, akan memberikan sejumlah besar uang kepada pelaku ritual. Namun, menurut Kang Gemblong, ritual sate gagak tentu membutuhkan biaya besar dan sangat rumit. Ia merasa tidak memiliki dana lagi untuk melakukannya. Pak Imin menenangkan kakaknya dan mengatakan bahwa tidak perlu menggunakan ritual sate gagak. Ia menyampaikan bahwa ada temannya yang pernah melakukan ritual serupa hanya dengan menggunakan tempe mentah, dan hasilnya pun luar biasa, mendapatkan uang hingga jutaan rupiah. Ritual ini dianggap lebih sederhana dan jauh lebih murah, tetapi tetap memiliki khasiat yang sama. Akhirnya, Kang Gemblong menyetujui rencana tersebut. Sebelum berangkat, ia menyempatkan diri untuk membeli berbagai kebutuhan ritual, yang dalam istilah Jawa dikenal sebagai ubarampe. Perlengkapan utama yang harus disiapkan adalah tempe mentah yang masih terbungkus daun, dan selain itu ia juga membeli buah serikaya, sebuah tampah, serta beberapa batang dupa. Jika dihitung, total modal yang dikeluarkan bahkan tidak sampai Rp50.000. Meskipun biayanya kecil, namun harapan yang ditaruh oleh Kang Gemblong sangatlah besar. Ia berharap dalam sekali ritual, hasil yang diperoleh bisa mencapai 10 hingga 20 juta rupiah. Sekitar seminggu setelah semua persiapan matang, Kang Gemblong dan adiknya, Pak Imin, berangkat menuju Madiun. Semua perlengkapan ritual telah dimasukkan ke dalam tas, dan Kang Gemblong juga tak lupa membawa kaos compang-camping yang akan dipakai sebagai kostum saat menjalani ritual. Mereka meninggalkan rumah di Ponorogo sekitar pukul 7:30 malam, mengendarai sepeda motor sambil berbincang selama perjalanan. Tujuan mereka adalah rumah paklik mereka yang berada di Madiun. Di sanalah mereka berencana menitipkan sepeda motor sebelum melanjutkan perjalanan kaki ke lokasi ritual.
Rumah Sang Paklik memang terletak tak jauh dari tempat yang hendak digunakan untuk menjalankan prosesi tersebut. Setibanya di salah satu desa di Kabupaten Madiun, Kang Gemblong dan Pak Imin menyusuri gang kecil yang berada di dekat tugu batas desa. Dari sana, mereka berbelok ke arah kiri, dan setelah menempuh jarak sekitar 500 meter, mereka tiba di rumah Sang Paklik. Bangunan rumah tersebut terlihat sederhana. Meski sudah tua, konstruksinya masih kokoh. Halaman depannya cukup luas, dan di samping rumah terdapat sumur yang biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Setibanya di sana, mereka mengetuk pintu dan disambut oleh Paklik yang sempat terkejut melihat kedatangan mereka di malam hari. Setelah dipersilakan masuk, mereka disuguhi kopi dan camilan sederhana, lalu terlibat dalam percakapan ringan seputar kehidupan sehari-hari. Di sela-sela perbincangan itu, Pak Imin meminta izin untuk menitipkan sepeda motor, dengan alasan mereka akan pergi memancing. Paklik sempat menunjukkan rasa khawatir, karena tempat yang mereka tuju memang dikenal sebagai lokasi angker. Namun, karena mereka tidak menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya adalah melakukan ritual penarikan uang gaib, maka Sang Paklik hanya mengingatkan agar mereka berhati-hati. Ia tidak menjabarkan secara rinci mengenai ritual yang dimaksud, namun menegaskan bahwa lokasi tersebut dulunya sering digunakan untuk keperluan semacam itu. Setelah mendapatkan izin, mereka segera bersiap. Tas dan peralatan lain yang semula digantung di motor, diambil. Pada saat itu, Paklik kembali merasa curiga dan menanyakan perihal perlengkapan yang mereka bawa, karena tak melihat alat pancing sedikit pun. Kang Gemblong menjelaskan dengan alasan bahwa alat pancing berada di dalam tas karena modelnya bisa dilipat, sementara tampah yang dibawa disebut sebagai tempat menyimpan ikan. Meskipun jawabannya terkesan mengada-ada, Sang Paklik tetap mengizinkan mereka pergi. Hanya berpesan agar jika mendengar atau melihat sesuatu yang muncul dari dalam air, mereka harus segera kembali. Perjalanan pun dilanjutkan. Dengan hanya membawa satu senter, mereka berjalan kaki menuju lokasi ritual. Sekitar 5 menit dari rumah Paklik, mereka tiba di batas desa. Di sana masih terlihat 1-2 rumah penduduk, namun setelahnya yang tampak hanyalah hutan dan rimbunan pohon. Mereka masih harus berjalan kaki sekitar 30 menit lagi, melewati hamparan sawah dan kebun singkong, hingga akhirnya sampai di area rumpun bambu. Setibanya di rumpun bambu yang pertama, Pak Imin menunjukkan arah untuk melanjutkan perjalanan ke sisi lain. Kang Gemblong mencoba mengingat kembali tempat itu, merasa seperti pernah mengenalnya. Memang benar, sebab di masa kecil mereka sering bermain di sana, bahkan bermain bola di lapangan tanah yang masih terlihat hingga kini. Setelah berjalan menyusuri pinggiran sungai, yang kini diapit oleh hutan bambu yang sangat lebat, akhirnya mereka tiba di lokasi ritual. Pak Imin segera menjelaskan tata cara yang harus dilakukan. Kang Gemblong pun mengeluarkan seluruh isi tas, kemudian berganti pakaian menggunakan kaos compang-camping yang menyerupai penampilan seorang gelandangan. Tempe mentah ditata rapi di atas tampah, dan di tengahnya diletakkan sebuah buah yang ia yakini mirip buah serikaya, meskipun tak benar-benar ingat pasti. Dupa dinyalakan dan ditancapkan ke tanah. Kang Gemblong sempat menanyakan kembali beberapa hal, terutama mengenai harga yang harus ia tawarkan jika nanti ada sosok tak kasat mata yang datang. Pak Imin mengarahkan agar uang pecahan Rp100.000 yang dimilikinya diletakkan di atas tampah sebagai simbol nilai dagangan. Jika ada makhluk yang datang dan tertarik, maka uang itu bisa dijadikan penanda nilai tukar. Setelah menjelaskan semuanya, Pak Imin menjauh, meninggalkan Kang Gemblong sendirian di lokasi ritual. Tidak jelas apakah ia kembali ke rumah Paklik atau hanya mengamati dari kejauhan. Ritual dimulai sekitar pukul 11 malam. Kang Gemblong mulai memukul kentongan kecil yang dibawanya sambil menawarkan tempe seolah sedang berdagang. Suaranya menggema di antara pohon-pohon bambu, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Kentongan itu memang dimaksudkan untuk menarik perhatian makhluk halus penghuni tempat angker tersebut. Penampilan Kang Gemblong yang lusuh dan menyerupai pengemis menjadi bagian dari strategi agar para makhluk halus melihatnya sebagai manusia yang sangat membutuhkan pertolongan, terutama dalam hal materi. Waktu terus berlalu, namun selama 30 menit pertama,
Tak ada satupun tanda-tanda kehadiran makhluk halus. Hingga 1 jam kemudian, terdengar suara samar yang menyerupai kucing yang sedang berkelahi atau kawin. Suara itu terdengar dari kejauhan, namun cukup menggema, membuat suasana semakin meresahkan. Awalnya Kang Gemblong mencoba mengabaikan suara tersebut, menganggapnya hanya suara biasa. Namun lama-kelamaan, suara itu mulai terdengar berbeda. Seakan-akan bukan suara kucing, melainkan suara tangisan bayi. Kebingungan mulai merasuk dalam pikirannya, antara meyakini apakah itu suara binatang atau tangisan makhluk lain. Meski begitu, ia tetap memilih untuk melanjutkan ritual, kembali memukul kentongan sambil terus mengucapkan seruan layaknya seorang penjual yang sedang menawarkan dagangan. Ia terus berkeliling di sekitar lokasi, menyusuri tepian rumpun bambu sambil memukul kentongan kecilnya, berharap makhluk halus yang ia panggil benar-benar datang dan membeli dagangannya. Saat itu, waktu terus bergulir, dan suasana semakin larut, membawa cerita Kang Gemblong ke dalam babak yang lebih gelap dan belum terungkap. Sekitar pukul 2 dini hari, dari kejauhan tampak muncul sebuah cahaya yang perlahan melayang mendekat. Awalnya, Kang Gemblong hanya memperhatikan dari jauh, sebab cahaya itu berasal dari arah yang sama dengan arah kedatangannya tadi malam. Semakin lama, cahaya itu semakin jelas dan mendekat, hingga akhirnya Kang Gemblong menyadari bahwa itu adalah cahaya senter milik Pak Imin. Saat itu Kang Gemblong sempat terkejut, karena mengira cahaya tersebut adalah mata makhluk halus. Namun ketika melihat Pak Imin datang mendekat, rasa terkejut itu berubah menjadi kekesalan, karena tak ada hasil apapun dari ritual yang baru saja dilakukan. Ia merasa kecewa, sebab sudah tampil seolah-olah seperti orang gila, namun tidak ada satupun makhluk halus yang datang untuk membeli tempe yang ia tawarkan. Melihat kekecewaan kakaknya, Pak Imin mengajak Kang Gemblong untuk segera kembali pulang karena hari sudah mulai menjelang subuh. Mereka pun membereskan perlengkapan ritual, lalu kembali ke rumah Paklik. Sesampainya di sana, Paklik terkejut melihat penampilan Kang Gemblong yang tampak acak-acakan. Rambutnya kusut, pakaiannya compang-camping, dan wajahnya terlihat penuh kekecewaan. Saat ditanya mengenai keadaannya, Kang Gemblong berdalih bahwa ia sempat tercebur, sehingga harus berganti pakaian dengan yang seadanya. Paklik hanya menggelengkan kepala karena merasa heran dengan kelakuan keponakannya itu. Pagi itu, mereka pun kembali ke Ponorogo. Namun hari-hari berikutnya tidak berjalan dengan tenang bagi Kang Gemblong. Selama sebulan penuh, ia terus didatangi oleh para investor yang menagih uang mereka. Bahkan beberapa dari mereka mulai menggunakan cara kekerasan, meskipun tidak sampai membahayakan nyawanya. Tekanan demi tekanan akhirnya membuat Kang Gemblong menghubungi Pak Imin. Ia menyampaikan keinginannya untuk melakukan ritual kembali. Setelah semua perlengkapan disiapkan, keduanya berangkat lagi ke Madiun dan kembali menitipkan motor di rumah Paklik, sama seperti sebelumnya. Perjalanan menuju lokasi ritual pun kembali dilalui. Mereka melewati hamparan sawah, kebun, dan kemudian masuk ke dalam hutan bambu yang rimbun. Malam itu dipilih malam Jumat Kliwon, karena diyakini sebagai malam yang keramat dan penuh energi mistis. Harapannya, akan ada lebih banyak makhluk halus yang muncul, sehingga ritual bisa berhasil. Tepat pukul 12 malam, ritual pun dimulai. Kentongan bambu mulai dipukul oleh Kang Gemblong, yang kembali menawarkan dagangan tempenya dengan penuh semangat. Ia berada sendirian di lokasi tersebut, memukul kentongan berkali-kali dan mengucapkan mantra seperti sedang menjajakan dagangan. Sekitar 20 menit kemudian, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara gesekan pohon bambu terdengar menyerupai tawa seorang perempuan, diiringi suara batuk yang samar dari kejauhan. Selang 30 menit setelahnya, terdengar suara air yang bergejolak, seperti suara ikan besar yang sedang dipancing. Suara kecipa itu semakin keras, seolah berasal dari makhluk besar yang bergerak di permukaan sungai. Kang Gemblong mencoba mencari arah datangnya suara itu. Dengan hanya mengandalkan cahaya bulan yang samar, ia melihat sesuatu yang tampak seperti ikan besar melompat dari sungai. Namun ketika diperhatikan lebih jelas, sosok itu bukan ikan biasa.
Yang terlihat adalah kepala manusia dengan wajah hitam legam, mata merah menyala, dan bagian bawahnya menggantung organ-organ tubuh seperti usus, jantung, dan hati. Sosok menyerupai kuyang seperti yang sering diceritakan berasal dari Kalimantan. Meski sempat terkejut, Kang Gemblong tetap tenang karena memang bukan tipe orang yang mudah takut. Ia bahkan justru melanjutkan ritualnya dengan lebih semangat, berharap sosok tersebut akan tertarik membeli dagangannya. Ia terus memukul kentongan dan memperlihatkan dagangan tempe yang sudah ditata. Namun sosok itu hanya menatapnya tajam, tanpa bergerak atau mendekat. Kang Gemblong tetap melakukan bagiannya dalam ritual, yaitu terus menawarkan dagangannya. Tapi karena sosok itu tidak merespons, ia pun mulai jengkel dan mengumpat karena merasa ditakut-takuti tanpa ada niat dari makhluk itu untuk membeli apapun. Ia bahkan mengaku lebih takut pada para penagih utang yang datang ke rumahnya daripada pada makhluk halus semacam itu. Seketika setelah kalimat itu terlontar, sosok tersebut menghilang ke dalam sungai. Kang Gemblong pun melanjutkan ritualnya seperti biasa, meskipun tak ada lagi makhluk lain yang muncul hingga sekitar pukul 3 dini hari. Tak lama kemudian, Pak Imin datang untuk menjemput dan menanyakan hasil dari ritual tersebut. Namun Kang Gemblong hanya menjawab dengan kecewa karena hasilnya kembali nihil. Mereka pun kembali membereskan ubur rampe, dan sepanjang perjalanan pulang Kang Gemblong terus menggerutu kesal karena merasa hanya ditakut-takuti tanpa mendapat keuntungan sedikit pun. Sesampainya di rumah Paklik saat subuh, pria tua itu kembali bertanya mengenai hasil pancingan mereka. Tanpa sengaja, Kang Gemblong keceplosan mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sedang melakukan ritual penarikan uang gaib. Paklik sempat terkejut, namun karena ia sendiri memiliki latar belakang yang serupa, sebagai orang yang memahami dan pernah melakukan ritual semacam itu, akhirnya ia hanya bisa memaklumi. Sekitar pukul 7 pagi, Kang Gemblong dan Pak Imin berpamitan untuk kembali ke Ponorogo. Seminggu kemudian, Kang Gemblong mulai mencari lokasi baru untuk melakukan ritual selanjutnya. Lokasi yang dipilih kali ini berada tidak jauh dari daerah bernama Klampis Ireng, yang dikenal oleh warga sebagai tempat keramat. Letaknya berada di Ponorogo, hanya sekitar 2 km dari lokasi tersebut. Lokasi ini dipilih berdasarkan saran dari Pak Imin. Tempatnya terletak di area persawahan yang berdekatan dengan sebuah sungai besar, tepat di belakang sebuah SPBU. Sore harinya, mereka mulai menyiapkan ubur rampe untuk ritual yang akan dilakukan malam harinya. Sekitar pukul 10 malam, mereka berangkat mengendarai motor sambil membawa tas berisi perlengkapan ritual. Tanpa diletakkan di tengah, dan perjalanan menuju lokasi harus melewati beberapa perkampungan kecil sebelum akhirnya tiba di tengah area persawahan. Setibanya di sebuah gubuk, motor mereka diparkir, dan mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Pak Imin lalu mengantar Kang Gemblong ke titik lokasi ritual, melewati galangan sawah yang sangat luas dan jauh dari pemukiman warga. Di sana, terdapat sebidang tanah datar yang cukup kecil, berukuran sekitar 5 x 5 meter, ditumbuhi beberapa pohon pisang. Sisanya adalah area sawah terbuka. Kang Gemblong pun kembali mengganti pakaiannya dengan kostum compang-camping yang menyerupai gembel, seperti biasa. Pak Imin membantu menyiapkan dan menata perlengkapan ritual sebelum akhirnya menjauh dan kembali ke gubuk tempat motor diparkir, yang jaraknya sekitar 200 hingga 300 meter dari lokasi ritual. Sekitar pukul 11 malam, ritual kembali dimulai. Suara kentongan bambu mulai menggema, dipukul berirama oleh Kang Gemblong. Seperti biasa, ia mulai menawarkan tempe yang dibawanya. Kentongan ditabuh berulang kali, menciptakan irama monoton di tengah malam yang kian sunyi. Hembusan angin di area persawahan semakin menambah nuansa dingin dan mencekam. Menjelang pukul 12:30 dini hari, angin yang semula cukup kencang tiba-tiba berhenti. Suasana mendadak berubah menjadi sangat hening. Tak ada suara jangkrik, katak, atau hembusan angin. Tanaman padi pun seolah membeku, tak bergoyang sedikit pun. Di tengah keheningan itu, terlihat siluet seseorang berjalan dari kejauhan, seolah membawa 2 ublik atau lampu minyak kuno. Namun, sosok tersebut masih tampak sangat jauh.
Khawatir keberadaannya diketahui warga atau petani yang sedang menunggu giliran pengairan, Kang Gemblong bersiap untuk meninggalkan lokasi. Ia memang tahu bahwa di area persawahan tersebut terkadang ada jadwal pengairan yang bergilir, bahkan bisa datang di tengah malam. Namun, belum genap 1 menit bersiap, sosok yang tadi tampak jauh itu kini berdiri tepat di hadapannya. Ternyata, yang semula dikira manusia dengan 2 lampu minyak itu bukanlah manusia sama sekali. Sosok tinggi besar, lebih dari 2 meter, berdiri tegak di depannya. Cahaya yang semula dikira lampu ternyata berasal dari sepasang mata menyala milik makhluk tersebut. Dalam hati, Kang Gemblong langsung menyadari bahwa sosok itu adalah genderuwo. Dengan tenang, ia kembali menabuh kentongan dan melanjutkan menawarkan dagangannya. Meskipun demikian, makhluk tersebut hanya menggeram tanpa bergerak sedikit pun. Setelah beberapa saat, sosok itu perlahan menghilang tanpa memberikan tanggapan apapun. Hingga pukul 3 dini hari, tidak ada kejadian berarti. Ritual itu kembali berakhir tanpa hasil, dan Kang Gemblong bersama Pak Imin pun memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, Kang Gemblong kembali bertemu dengan Pak Imin dan mengungkapkan rasa kecewanya. Ia merasa bingung mengapa semua usahanya sejauh ini belum juga membuahkan hasil. Pak Imin mencoba memberikan pandangan bahwa mungkin ada yang kurang dalam proses ritual tersebut, mengingat temannya pernah melakukan hal serupa dan berhasil. Kang Gemblong tampak berpikir keras, namun akhirnya memutuskan untuk mencobanya lagi. 2 minggu kemudian, mereka sepakat untuk kembali ke lokasi yang sama, di persawahan dekat Kelampis Ireng. Malam itu, sebelum berangkat, 2 orang teman Pak Imin datang berkunjung. Mereka adalah Warso dan Joko, keponakan dari salah satu kerabat. Keduanya penasaran dan ingin menyaksikan langsung prosesi ritual uang gaib yang selama ini hanya mereka dengar sebagai cerita. Maka berangkatlah mereka berempat menuju lokasi. Setibanya di gubuk tempat parkir motor, Pak Imin menawari Warso dan Joko untuk ikut mengantar Kang Gemblong ke lokasi ritual. Namun karena merasa takut, keduanya memilih menunggu di gubuk. Pak Imin pun menemani Kang Gemblong menyiapkan segala perlengkapan sajen sebelum akhirnya kembali ke tempat semula. Tepat pukul 12 malam, Kang Gemblong memulai ritualnya. Kentongan kembali ditabuh, dan suara penawaran tempe terus diucapkan berulang-ulang. Waktu berjalan, namun tak ada tanda-tanda kehadiran makhluk apapun. Hingga sekitar 1 jam kemudian, tiba-tiba sosok pocong muncul dari kejauhan. Sosok tersebut berdiri hanya sekitar 10 meter dari Kang Gemblong. Pocong itu tidak bergerak mendekat, hanya dia menatap dari kejauhan. Merasa ini bagian dari ritual, Kang Gemblong kembali memperkuat tawarannya, melambaikan tangan sambil memukul kentongan. Sosok itu tetap diam, hingga akhirnya bergerak menjauh, melayang perlahan tanpa satu kata pun. Sambil menggaruk kepalanya, Kang Gemblong merenung. Bahkan pocong pun seakan enggan mendekatinya. Sosok itu kemudian bergerak menuju gubuk tempat Pak Imin, Warso, dan Joko menunggu. Melihat arah pergerakan pocong itu, Kang Gemblong hanya diam memperhatikan. Dari kejauhan, terdengar suara teriakan panik disertai langkah kaki tergesa. Ketiga orang itu lari kocar-kacir, histeris, ketakutan karena dikejutkan kemunculan makhluk tak kasat mata itu. Kang Gemblong hanya tertawa geli melihat mereka yang kalang kabut. Setelah merapikan semua perlengkapan ritualnya, Kang Gemblong berjalan santai menuju gubuk. Di sana, hanya sepeda motor yang tersisa. Tidak diketahui kemana larinya Pak Imin, Warso, dan Joko. Ia duduk sambil menyalakan rokok, menunggu mereka kembali. Setengah jam kemudian, ketiganya datang dengan kondisi yang mengenaskan. Pakaian mereka basah dan penuh lumpur. Nafas masih tersengal-sengal. Mereka langsung mengajak Kang Gemblong untuk pulang, namun Kang Gemblong tetap bersikap santai dan berpura-pura tidak tahu. Setibanya di rumah, mereka segera membersihkan diri. Kang Gemblong menyeduh kopi dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Barulah Pak Imin menjelaskan bahwa saat mereka menunggu, Warso sempat menyalakan dupa.
Tiba-tiba suasana menjadi aneh, dan saat mereka membicarakan tentang ritual yang dilakukan Kang Gemblong, terdengar suara dari belakang. Saat mereka menoleh, ternyata sosok pocong berdiri di sana. Ketiganya langsung lari ketakutan dan sempat tercebur sawah. Kang Gemblong akhirnya menjelaskan bahwa ia memang lebih dulu melihat sosok tersebut. Namun ketika ditanya mengapa pocong itu tidak membeli dagangannya, ia hanya menjawab bahwa makhluk seperti pocong mana mungkin membawa uang, apalagi punya kantong. Mereka semua pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu. Seiring waktu berjalan, Kang Gemblong mulai menyadari bahwa jalan yang ia tempuh selama ini adalah keliru. 4 kali melakukan ritual dan semuanya gagal, ia mulai berpikir bahwa mungkin ini adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa rezeki tidak datang dari makhluk halus. Bila saja ritual itu berhasil, mungkin ia akan semakin jauh dari keimanan, lebih percaya pada makhluk gaib ketimbang Sang Pencipta. Mulai saat itu, ia memutuskan untuk bertanggung jawab. Kepada para investor yang selama ini menagih uangnya, Kang Gemblong berjanji akan mencicil pengembalian dana dari gaji bulanannya, karena memang semua aset sudah habis untuk mengganti kerugian. Ia tidak menikmati uang tersebut, justru menjadi korban dari harapan semu. Para investor pun memahami kondisi Kang Gemblong. Mereka menyadari bahwa ia bukan penipu, melainkan korban keadaan. Sejak saat itu, ia mulai menepati janjinya, membayar perlahan sesuai kemampuannya. Dan akhirnya, persoalan itu pun selesai dengan baik.